Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel Patrick Sukses. Nah, kali ini ada hal yang baru. Kita akan membahas soal CLCP, yaitu soal spreadsheet, yaitu yang berjudul Cap Duitama. Soal ini adalah soal terbaru tahun 2021. Nah, kita akan bahas seperti apa soalnya. Nah, rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada, kita akan membahas pembahasan soal Excel ya, CLCP dengan judul SS014. Nah, soal ini saya akan jelaskan ada beberapa petunjuk soal yang harus dikerjakan. Ini petunjuk soal pertama, terus petunjuk soal yang kedua, ya nanti kita akan bahas. Selanjutnya petunjuk soal yang ketiga. Nah, untuk kerangka laporannya seperti ini. Kita lihat ya. Jadi kerangka laporannya terdiri dari 11 kolom dari nomor 1 ya, nomor, kode, nama sales, terus sampai penjualan bersih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 kolom. Kemudian ada penghitungan rekapitulasi ya, ini kerangka laporannya. Nah, kemudian di dalam mengisi kerangka laporan, nanti di dalam laporan kita dibantu naskah yang telah disiapkan, yaitu tabel bantu. Oke rekan-rekan, kita akan coba ya. Nah, ini hasil dari naskah pelaporan yang diminta kita harus kerjakan seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah kita mengerjakan. Kemudian ini hasil short filter ya pada pelaporan SS014. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian grafik seperti ini. Oke, kita akan coba menyelesaikannya di Excel. Nah, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, ya, sebelum kita memulai, saya sudah menyiapkan kerangka laporannya seperti ini masih kosong ya. Jadi kerangka laporannya, kemudian saya sudah siapkan tabel bantunya sesuai dengan di naskah soal. Kemudian saya sudah siapkan tabel grafik yang harus dikerjakan, yaitu dalam bentuk apple dan bentuk grafik batang 3 dimensi. Oke, kita akan coba. Pertama di sini pada kerangka laporan cuma disediakan adalah kode sales, kemudian kode chat. Yang lainnya masih zong ya, masih kosong. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menamai kode bantu ini, tabel bantu. Nah, untuk pertama kali kita akan coba kita blok ya kode bantu ini seperti ini. Nah, kalian memberi nama, masuk ke formula ya, kemudian define name. Nah, terserah kalian buat namanya. Misalnya saya akan bikin tabel TBL chat ya. Makin singkat makin bagus ya, kalian bikin ininya. Bikin nama tabelnya, tabel chat. Nah, ini merek chat ya. Oke, yang kedua saya blok juga. Yang kedua tabel bantunya saya kasih nama tabel sales misalnya ya, tabel sales. Nah, untuk sales ya, karena ini harus dihubungkan ya, jangan sampai ada spasi. Jadi tabel sales dengan kata strip nih, strip garis bawah itu, klik OK. Nah, setelah kita mengasih nama tabel bantu, tujuannya supaya kita mudah menyelesaikan ini. Oke, kita mulai dari kerangka laporannya. Sebelum kita mengisi nama sales, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, kita lihat di soal
petunjuk soal. Yang pertama, ya kita lihat untuk mengisi nama sales, kolom nama sales dan daerah pemasaran diisi dengan, nah di sini kolom nama sales dan daerah pemasaran diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel sales. Nah, kita akan coba ya tabel bantu yang berdasarkan dari tabel sales ya. Nah, kita lihat di sini nama salesnya di tabel bantu, kita lihat nama sales Anang Rauf. Wah, ANR kodenya. Nah, kita coba ya, ini susunannya halokap ya. Kita coba pakai rumusnya. Sebelum kita melanjutkan, kita copy sheet dulu ya, dengan cara klik kanan kemudian move to end, create copy, oke. Nah, di sini kita ganti laporan ya, laporan SS 014. Oke, nah kita taruh di sini. Oke, sip. Nah, kita untuk mengisi ini caranya sama dengan ya, pakai halokap. Jadi halookup. Nah, halookup, klik kode salesnya C10 titik koma, kemudian masuk ke tabel bantu, kalian blok ya. Nah, seperti ini muncul namanya tabel sales yang sudah kita kasih namanya, kemudian titik koma, lihat nama salesnya di baris keberapa. Jadi kalau halokap lihatnya baris ya, baris ini baris ke-1 kode, baris kedua nama sales, baris ketiga wilayah. Maka kita ketik nama sales di baris kedua 2.0 tutup kurung ya. Nah, maka dapatlah kita nama salesnya, kode sales ANR. Yang pertama adalah Anang Rauf. Tinggal disorot ya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian daerah pemasaran. Untuk daerah pemasaran kita lihat di tabel bantu ya, ada wilayahnya sesuai dengan di soal tadi. Ini daerah pemasaran diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel sales. Maka kita akan coba rumusnya sama ya, tapi barisnya baris ketiga. Kita coba sama dengan, kemudian halookup ya, membaca data secara horizontal, kemudian klik kode salesnya C10 titik koma, kemudian nama tabel bantunya kita blok. Kalau seandainya kita tidak hafal, kita blok aja seperti ini, nanti dia muncul tabel salesnya. Titik koma, lihat nama wilayahnya Padang Bukit Tinggi. Oke, kita klik baris ke 3 0, enter, maka kita dapat Padang. Nah, kita lihat di soal benar enggak Padang. Nah, di sini kita lihat ya, pada soal Padang Bukit Tinggi, Payakumbuh Bukit Tinggi. Oke, kita cek. Nah, kita dapat Padang yang pertama, kita sorot ke bawah. Nah, Padang Bukit Tinggi, Payakumbuh Bukit Tinggi, yang terakhir ada Solo ya, kita lihat Solo. Oke. Nah, ini udah benar. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya untuk menghitung jumlah. Nah, kita lihat di petunjuk soal. Nah, kita lihat untuk petunjuk soal. Nah, di sini untuk
menghitung jumlah, kolom jumlah pembelian adalah dua karakter keempat dari data kode cat. Dua karakter keempat dari data kode cat, ya. Statusnya hasilnya harus numerik, harus dalam bentuk angka ya, bukan huruf. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya, karakter keempat berarti yang 20 ini ya, 20 15 ya. Kita lihat di hasilnya dia seperti apa. Nah, di sini maka dia harus ada kaleng ya, dalam ininya kaleng. Maka kita akan coba cara mengisinya. Kita pakai rumus string ya, stringnya mid sama dengan mid. Nah, seperti ini. Kemudian kita sorot F10 ya, karena dikerjakan di baris ke-10. Kemudian kita lihat mid ini mengambil karakter tengah, yaitu pertama jumlah barisnya. Kita lihat baris keberapa, huruf 20 ini ya. Kita lihat baris keempat ya, C baris pertama, T2 strip 3 keempat. Kemudian jumlah hurufnya ada berapa, 2, maka enter. Kita dapatlah 20. Nah, ini belum selesai ya, ini belum selesai. Untuk mengubah numeriknya kalian tinggal menambahkan value, kemudian tekan enter. Nah, oke. Setelah itu kalian blok seperti ini. Nah, hasilnya sudah dapat. Tinggal mencoba menambah kaleng. Untuk menambah kaleng kita menggunakan format ya, di menu format, kemudian format cell. Kalian pilih custom di sini. Nah, custom, kemudian di generalnya kalian tulis keterangannya kaleng. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK, maka dapatlah tambahan kaleng ya. Nah, selanjutnya untuk merek ukuran. Nah, merek ukuran kita lihat dalam petunjuk soal untuk mencari merek. Nah, di sini merek. Nah, kolom merek ukuran diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel yang berasal dari tabel merek cat dan digabungkan dengan data ukuran cat, dua karakter terakhir. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa dia ya pada soal. Nah, dia hasilnya seperti ini ya. Katilak strip 1 kg, Dana Bright 25 kg. Oke, kita coba ya, katilak. Nah, kita lihat tabel bantunya seperti apa. Nah, kita lihat tabel bantunya berarti seperti ini ya. Nah, kita mencoba cara pengerjaannya. Lihat kolomnya Dana Bright Katilak ini kolom 2, ini 1 2. Berarti kita mengerjakannya sama dengan ya, ada kodenya atau tidak. Nah, ini ada kodenya ya, maka kita kerjakan rumus sama dengan left. Pertama kita mengambil karakter kiri dulu pada kode, yaitu sebanyak 2 angka. Nah, kita dapat kode CT. Selanjutnya kita berdasarkan pembacaan tabel bantu, kita menggunakan rumus
VLOOKUP ya, lookup, vertical lookup. Nah, seperti ini. VLOOKUP left F10.2, kemudian titik koma, kemudian kita ke tabel bantu. Nah, kita blok tabel bantu yang telah kita buat, nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya udah bikin tabel chat nama dari tabel bantunya. Kemudian kita lihat kolom berapa dana bright ini, merek ya, yaitu kolom 2 ya, kode kolom 1, merek kolom 2 ya, 2.0. Maka kita udah dapat katilak ya, sedangkan diminta katilak strip 1 strip kilogram. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Berarti ada penggabungan, ada penggabungan sesuai dengan petunjuk soalnya, yaitu merek ukuran ini. Nah, yang di sini. Kalau merek ukuran di sini menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel merek cat dan digabungkan dengan data ukuran cat dua karakter terakhir. Oke, kita akan coba. Nah, kita menggunakan rumus penggabungan ya. Biasanya pakai dan ini. Dan tanda kutip 2 strip ya. Tanda kutip 2 lagi dan seperti ini. Kita lihat hasilnya tadi harus negatif ya, strip 1 kg. Maka kita pakai tambahan apa namanya, bisa right bisa value ya. Kita right dulu, kita right ya, mengambil karakter kanan, right 2 angka. Jadi ini kita klik, nah F10 titik koma 2 ya. Nah, kita yes dulu lah. Nah, kita dapat nih catilek 0,1 ya. Kemudian kita pakai value, enggak apa-apa di sini ya, value rect. Nah, enter. Nah, catilek min 1. Nah, kita bisa tambahkan di sini pakai dan ya, boleh. Untuk dan gini ya. Kemudian kalian tulis kilogram. Nah, enter ya. Jadi ada penambahan dan strip kilogram. Oke, sudah seperti ini, udah bisa. Coba lihat nih, VLOOKUP left ya, F10.2 tabel cat, dannya strip, kemudian ditambah value right F10.2 dan tulisan kilogram ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, untuk susunannya kita lihat, susunannya dia rata kanan ya, rata kanan. Nah, rata kanan nih. Nah, kita rubah rata kanan ya, kita blok, kita rata kanan. Nah, seperti ini. Oke, untuk merek ukuran kita sudah bisa selesaikan. Kemudian kita mencari harga. Nah, kita lihat harga 29.000. Oke. Nah, di sini kita lihat pada soal untuk mencari harga. Nah,
Kolom harga diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel merek cat. Berarti masih tetap menggunakan tabel bantu ya. Nah, kita lihat tabel bantunya. Nah, di sini ya, tabel bantu tetap kode, maka kita menyelesaikannya pakai rumus sama dengan kita tetap mencari fungsi string ya, left ya, hampir sama dengan untuk mencari apa namanya tadi, merek tadi ya, di merek itu di sama dengan yang ini ya, yang rumus pertamanya left, kemudian kode cat F10 titik koma 2 kita dapat CT ya, kemudian kita gabungkan dengan rumus lookup ya, VLOOKUP, vertical lookup. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke tabel bantu ya. Nah, saya hapus tabel bantu ini. Nah, ke tabel bantu kita blok tabel bantunya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita lihat ya, VLOOKUP left F10 titik koma tabel cat ya, kemudian kita menggunakan satu ukuran kilo, 1 kilo, 5 kilo, 25 kilo. Kita lihat di soalnya tadi, soal ya, di soal kita cek dulu. Nah, apakah ada pengambilan kata dari yang ini ya, 25 kilo, 1 kilo, 15, 20. Nah, ini yang ujung ini ya, mungkin diambil ya. Caranya kita lanjut ya, caranya kita hapus dulu ini sampai tabel cat tadi, kemudian gunakan fungsi if ya, if. Nah, gini, if, kemudian di sini kita tetap pakai kode ini ya, if F10 jika F10 if nya tapi if right ya, if right. Nah, kita mengambil dua karakter terakhir, if right F10 titik koma 2 ya, if right titik koma 2 sama dengan misalnya 01 ya, 01, maka ini titik koma, saya baca maka ya. Di sini kita lihat tabel bantunya, kalau 1 kilogram maka kolom 2 ya. Oke, kita kembali lagi ke laporannya. Jadi kita ulangi, jadi VLOOKUP left F10 titik koma 2 tabel cat ya, if right F10 titik koma 2 sama dengan 01, maka kolom 3 ya, untuk 1 kilogram, maka kolom 3. Maka kita tulis sini kolom 3. Nah, kemudian kita blok ini rumus if ini, kita copy pakai Ctrl C boleh, pakai salin boleh ya.
kemudian paste. Nah, ini kita rubah tadi 01, di sini kita lihat 05 ya, kita ganti 05 di sini. Nah, 05 kita ganti eksekusinya di kolom 4 ya. Terakhir di kolom 5 titik kurung ya, titik koma 0 ya. 0 ini punya lookup ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya untuk penulisannya. Nah tinggal kita coba berhasil tidak. Nah hasilnya 29.000, kita cek ya, dicek, cek. Nah kita dapat 29.000, yang kedua dia 375.000. Nah kita coba dulu, kita bentuk apa tadi ya, rupiah atau tidak rupiah. Nah kita rubah ke rupiah ya. Nah rupiah kita tarik nih. Nah tadi 375 1235. Oke, kita tarik semua ya, tarik sorot ini, tarik ke bawah 1235, terakhirnya 110. Kita cek terakhirnya berapa dia, 90 di sini. 400 dengan 110. 400, oh di sini 400, ini 110. Oke. Mungkin ada kesalahan saya di sini ya, di kode chat. Nanti kita lihat berapa dia kode chatnya. Dana Bright 5 kilo DB 1005. 10 kaleng DB 10 kaleng DB 1005. Oke, kita lihat di sini apakah saya di sini CT ya, sebentar, di ininya kita lihat. Nah di sini CT 1205, CT 1225 DB 1005. Nah kita ganti di sini DB ya, DB. Nah DB 1005. Jadi harus hati-hati rekan-rekan ya, kalau kita nulis kode chat ini jangan sampai salah. Nah maka ketemulah 90.000, 400.000. Udah benar nih ya, saya simpan dulu, takut tiba-tiba mati lampu ya. Nah kita lanjut 90.000, 400.000 kita udah sama. Kita lanjut ke jumlah penjualan. Nah jumlah penjualan 580.000. Kita lihat petunjuk pengerjaan soal. Petunjuk pengerjaan soal. Nah, kolom potongan diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika jumlah penjualan di atas 10 juta maka mendapat potongan 7%. 5 juta 5%. Selain itu tidak mendapat potongan. Oke, kita akan coba ya, jumlah penjualan. Oh tadi potongan ya, sebentar. Jumlah penjualan rumusnya nih, jumlah pembelian ada mana tadi, jumlah penjualan, jumlah pembelian, jumlah jumlah penjualan mana ya, nomor 2 ya. Kita lihat. Nah ada di sini jumlah penjualan, masih terakhir ya. Kita lihat kolom harga, kolom potongan, penjumlahan terakhir.
penjualan bersih, jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan kita lihat ya. Jumlah penjualan berarti jumlah ini dikalikan dengan harga ya. Kita coba dulu. Sama dengan 20 dikali dengan harga 29, hasilnya berapa? 580.000. Kita rubahkan dalam bentuk rupiah. Kita cek ya pada soal. Nah, kita lihat nih jumlahnya 580.000, 5.625.000. Oke. Nah, kita tarik dulu ke bawah nih. Sorot ke bawah, tarik 5.625.000. Nah, oke. Nah, untuk penjumlahan jumlah penjualan ini berarti jumlah chatnya dikalikan dengan harga ya untuk mendapat jumlah penjumlahan. Oke, terakhirnya 900.000. 900.000. Oke, sudah benar ya. Nah, kita mencari potongannya. Untuk potongan kita lihat di soal. Untuk mendapat potongan didapat dari kolom 2 ya kayaknya ya. Nah, di sini kolom potongan diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika jumlah penjualan di atas 20 juta 7%, 5 juta 5%, selain itu tidak mendapat potongan. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Fungsi logika berarti kita menggunakan fungsi if ya. Sama dengan if ya. Kemudian yang disorot jumlah ini ya, jumlah penjualan ya. Jumlah penjualan kita lihat jumlah penjualan di soalnya. Potongan diisi dengan jumlah penjualan. Oh, berarti yang ini tadi ya. Ini jumlah penjualan. Jadi if J ya. If J lebih besar dari 10 juta. Nah, 10 juta saya hitung ini berapa nih? 10 juta. Maka titik koma kita dapatkan 7% ya. Kemudian karena pilihannya cuma 2, kita isi lagi if ya, jika penjualannya lebih dari 5 juta, karena dia antara tadi 10 sampai 5 juta kan, kita tulis 5 juta di sini ya. 5 juta maka 5%, maka 0 pilihan kedua. Nah ya, enter. Nah, kita dapat seperti ini ya. Nah, ini kita ganti persen ya, kita tarik. Maka 5%, maka 0%. Nah, ini kita kalikan, coba kita kalikan dengan jumlah penjualan C10 ya. Kita rupiahkan, tarik ke bawah. Nah, maka dapatlah 281.250 dengan 268.750. Nah, kita cek dulu.
281250 281. Nah ini sini ya, potongannya 281250 dengan 268.750 pada Payakumbuh ya. Nah kita lihat Payakumbuh, oke, 268.750 ya, ini udah benar ya. Rumusnya, fungsi if-nya J lebih besar dari 10 juta maka 7%, jika J11 lebih besar dari 5 juta maka 5%, maka 0%, kemudian dikalikan dengan J11 yaitu jumlah penjualan. Sudah kita dapatkan. Nah penjualan bersih kita cek di petunjuk soal untuk penjualan bersih. Kolom penjualan bersih diisi dengan perhitungan jumlah penjualan dikurangi potongan. Nah ini kita menggunakan fungsi aritmatika, jadi tinggal jumlah penjualan dikurangi dengan potongan ya, 580.000, kemudian sorotkan ke bawah. Terakhir kita lihat hasilnya ada 534.370 ya. Nah di sini kita lihat nih di penjualan bersihnya nih, 580, 534.350, kemudian terakhirnya ada 900. Nah kita coba dulu menghitung total penjualannya. Total penjualan sama dengan jumlah seluruh penjualan ya, dengan rumus sum penjumlahan di blok ya, maka kita dapat 30.065.000. Nah kita cek dulu benar tak 30 juta ya, 30.065.000 ini betul ya. Yang kedua rata-rata penjualannya 2.004.333. Oke, kita cari rata-rata penjualan sama dengan rumusnya average ya. Masih di penjualan bersih kita blok. Nah, seperti ini. Dapatlah 2.004.333. Kemudian untuk penjualan tertinggi sama dengan maksimal sama di blok ya, kolom penjualannya yaitu dari L10 sampai L24, enter 5.343. kemudian terendahnya minimal ya, kita sorot dari L10 sampai L24. Oke, enter. Nah 240.000 kita cek di sini. Hasil ya, penjualan terendah 240.000, kemudian 5.343.750, 5.343.750, 240.000. Oke. Nah kita sudah bisa menyelesaikan ininya. Jangan lupa kita print apa namanya, previewnya, seluruh ini harus apa namanya ya, harus satu halaman ya. Nah terakhir kita akan mengerjakan soal yang kedua, soal rekapitulasi penjualan. Nah di sini agak susah gampang ya, nanti kita coba, siapa tahu bisa ya. Penjualan bersih. Nah rumus rekapitulasi kita menggunakan rumus penjualan bersih. Kita lihat rumusnya. Oh ya di sini ya. Nah dana bright 6.243.750.
Oke, kita akan coba ya. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan sum if ya, sum if ya. Bahasa kerennya sum if. Sum if ini menghitung jumlah dengan kriteria tertentu. Nah, sum if ini kita akan menggunakan yang di blok adalah kode ya, kode merek ukuran ya, merek ukuran. Yang di blok adalah merek ukuran. Nah, ini ya, kita blok seperti ini. Sum if, kemudian jangan lupa kita kunci ya. Tekan F4 titik koma. Kemudian kriterianya kita mengambil sum if kriterianya ini ya, yang mau dihitung dana breed. Nah, D28. Kemudian jangan lupa gunakan dan ya, seperti ini. Kemudian tanda kutip 2 bintang ya, bintang, tanda kutip seperti ini. Sudah, kita lanjutkan, kemudian titik koma, kemudian sorot penjualan bersihnya di sini ya. Kemudian tekan F4 juga, kunci, tekan enter. Maka kita akan dapat nilai 6.243.750. Kita lihat di sini ya. Pada soal 6.243.750 ya. Nah, kenapa kita menggunakan tanda bintang, tanda strip ini? Ini untuk menutupi yang angka negatif 1, strip 1 kilogram ini ya, sehingga dia terbaca nama mereknya saja. Nah, tinggal kalian tarik ke bawah ya ini. Maka dapatlah coba 730 3165, kemudian 4.200.000. Kita lihat 4.200.000 yang platunnya belum dapat ya. Nah, kita coba ini lihat dari platun ya. Sebentar, platunnya kita lihat ada salah rumus enggak nih. Nah, untuk platun kita lihat kalau seandainya ini tidak kita rubah ya. Kita copy tabel bantu kata platun ini, Ctrl C, kemudian masuk ke Ctrl V. Nah, kenapa dia tidak ini? Mungkin penulisan pada ini ya tidak sama tulisannya, karena dia manual ya, kita tulis ya. Nah, saya rubah dulu ininya mau bordernya ya. Saya akan rubah bordernya dulu tadi karena saya ngopi, sehingga saya lihat dulu garisnya seperti apa. Agak tebal ya, saya pakai garis ini aja. Nah, kemudian kita lihat lagi
9.426.250, 9.426.250. Oke. Nah, rekan-rekan, untuk pengerjaan soal toko cat Widyatama dalam laporannya sudah selesai ya. Nah, kita akan menyelesaikan short filternya. Nah, untuk short filter kita langsung saja ya. Kita klik kanan, move or copy, klik sheet ya, copy sheet dengan cara move to end. Oke. Nah, di sini kita ganti kata short filter, short strip filter. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan header footer ya, penambahan header footernya, karena itu dianggap kalian sudah bisa lah. Nah, kita lanjut short filternya, kita coba lihat soal. Nah, untuk membuat short filter kita lihat di sini petunjuk pengerjaan soalnya. Di sini yang pertama, kompilasi laporan ke sheet yang baru. Nah, kita udah copy, urutkan data berdasarkan nama sales secara ascending dan penjualan bersih secara descending. Oke, nama salesnya ascending dari A ke Z ya. Nah, kita coba, kita blok dari nomor terus sampai ke tabel 15 ya, nomor 15, kemudian masuk ke data, klik shortnya, kemudian my data has been headernya tetap ya, kita cari di sini. Pertama nama sales. Nah, nama salesnya dia minta dari ascending A ke Z. Nah, ini udah benar nih, A ke Z. Kemudian tambah level, dia minta yang kedua penjualan bersih secara descending, penjualan bersih. Nah, cari penjualan bersih secara descending. Descending ini dari Z ke A ya, atau dari besar ke kecil, descending. Nah, kita rubah di sini smallest to largest, ganti jadi largest to smallest. Oke, nah kita rubah. Akhirnya nomor 9-nya di atas, kita cek nih nomor 9-nya di atas dari, nah kita kecil dulu ya. Nah, ini hasilnya. Nomor 1 ATS Ahmad Santoso, ATS 123. Oke, ntar kita lihat dulu. Di sini urutannya berubah, berarti kita salah mengeset ya. Kita perbaiki, kita ulangi lagi. Nah, caranya, karena angkanya tidak berubah di soalnya, dia tidak berubah di sini urutannya, maka kita tinggal kode salesnya saja di blok. Nah, dari sini. Oke, dari sini kita kembali lagi ke short filternya, kita cek di sini nama sales tadi ascending ya, ascending dari A ke Z. Kemudian add levelnya kita tambahkan penjualan bersih dari descending, tadi descending berarti dari besar ke kecil, largest to smallest. Oke. Nah, ini tidak berubah ya nomornya. Dapatlah Ahmad Sentosa 2580.000 dan terakhirnya 900.000. 900.000. Kita lihat. Nah, 900.000 ya. Wardi akhir. Nah, terakhir Wardi akhir. Oke, Wardi akhir. Nah, tinggal kita membuat filter. Nah, filter kita lihat di sini seperti apa filternya. Nah, untuk filter ada langkah satu baris ya. Nah, kita tetap blok ini ya, yang kita buat ini
blok saja terus sampai tabel 15-nya ya, baris ke-15. Kemudian kita copy sheet Ctrl C atau salin ya, salin copy. Kemudian kalian taruh penempatannya di sini. Di sini ada sekitar 3 baris ya, kita pindahkan ya. Kemudian tekan paste. Nah, oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita klik data, filter. Nah, kita cek di soal ya, permintaan filternya seperti apa. Nah, kita permintaan filternya, carilah record menggunakan advanced filter dengan kriteria merek ukuran yaitu Platon 25 kilo dan jumlah penjualannya lebih besar atau sama dengan 1.500.000 ya. Jadi merek Platon yang 25 kilo. Oke, kita coba. Berarti merek ya, merek Platon nih, kita klik di sini. Nah, kita select all dulu. Nah, kita ambil yang Platon saja, yang 25 kilo. Yang lainnya tidak usah ya. Ada tidak yang lainnya Platon selain? Tidak ada lagi ya. Kita klik OK. Nah, kemudian permintaan keduanya, penjualan lebih besar atau sama dengan 1.500.000 dan jumlah penjualan lebih besar atau sama dengan 1.500.000 dan jumlah penjualan lebih besar jumlah penjualannya lebih besar atau sama dengan 500. Nah, kita lihat di sini jumlah penjualannya lebih besar atau sama dengan 500. Penjualannya lebih besar atau sama dengan 500. Sebentar, kita lihat dulu hasilnya di ini berapa ya, hasil daripada Platon 25 215 2.580. Batu sangkar dengan payakumbuh ya. Ya, kita dapat batu sangkar dengan payakumbuh juga ini. Batu sangkar payakumbuh. Berarti tetap ini sudah dipilih ya. Nah, tetap ini kita pilih ini. Nah, hasilnya 5.106 dengan 2580. 5.106 250. Oke. Nah, kita sudah dapat ya. Tinggal kita mengisi ini. Merek ukuran Platon lebih dari 1,5 juta, merek ukuran. Oke. Nah, caranya kita copy sheet aja ya, copy sheet. Nah, tekan home, salin ya, taruh di sini. Dilihat di mana dia naruhnya tuh, di nama sales. Berarti di nama sales nih, di sini pasti. Sorry, belum di ya, kita ulangi lagi. Ctrl C, kemudian paste. Nah, seperti ini. Kemudian pilih 123 boleh. Mana tadi yang nah, di sini tidak apa-apa, kita rubah ya pakai ini. Kita ulangi lagi biar ya, tadi Ctrl V. Nah, di sini kita tinggal rubah aja ya. Kita rubah tulisannya apa di sini? Platon 25 kilo.
kita copy aja lah, Ctrl C taruh sini ya. Kita ambil tulisan ya kalau salah. Nah, tulisan, kemudian yang satunya lagi jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan kita copy, Ctrl C taruh di sini. Nah, yang ininya kita rubah juga, tetaplah ya yang ininya P. Nah, di sini kita bisa ganti dengan tadi berapa, lebih dari 15.000. Nah, tulis saja lah lebih dari 1.500.000 ya, 1.500.000, kelebihan ya nolnya, 1.500.000. oke. Nah, seperti ini. Potongan 268.750, 268.750. Oke, untuk penyelesaian shot filter kita sudah selesai. Jangan lupa kita cetak print preview ya. Tetap masih dalam satu halaman seperti ini, sehingga jangan sampai terpotong. Dan untuk nomor ujian sampai dengan header footer saya tidak akan jelaskan ya, itu mudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan grafik. Nah, untuk video grafik ya, pembahasan grafik kita akan tampilkan pada sesi video yang kedua. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel Patrick Sukses. Sekali lagi kita minta dukungannya, klik subscribe, like and comment. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.